Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Haila Zahra dari kelas 11-5. Di sini saya ingin membahas materi sosiologi tentang disintegrasi sosial, mulai dari pengertian, perbedaan antara kondisi integrasi dan disintegrasi, gejala disintegrasi sosial, kesenjangan hidup, bentuk-bentuk disintegrasi, faktor penyebab, dan lain-lain. Simak videonya ya. Tujuan pembelajaran: mampu memahami hakikat disintegrasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 2. Mampu mengidentifikasi tanda atau gejala disintegrasi sosial dalam masyarakat. Definisi disintegrasi. Disintegrasi adalah suatu keadaan yang tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi adalah penyatuan yang menyebabkan kesatuan dan persatuan sehingga menjadi utuh. Perbedaan kondisi integrasi dan disintegrasi. 1. Integrasi adalah perbauran warga masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat ke dalam satu kesatuan sosial sebagai dasar negara Pancasila. 2. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan pecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan dan perpecahan. Gejala disintegrasi: adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota sendiri. Tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar. Norma-norma masyarakat tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan masyarakat. Terjadi interaksi sosial yang ditandai dengan proses yang disosiatif. Kesenjangan hidup. Kesenjangan sosial adalah kondisi yang tidak seimbang yang ada di dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang pada akhirnya menyebabkan distribusi yang tidak merata di tatanan kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk disintegrasi. Bentuk disintegrasi yang pertama adalah disintegrasi sosial, yaitu sebuah ketidakadanya fungsi dan norma sosial, yang berjalan. Bentuk disintegrasi yang kedua adalah disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya pengaruh. Bentuk ketiga disintegrasi merupakan disorganisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan karena adanya kekurangan pahaman antara anggota keluarga. Faktor penyebab: adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota sendiri. Tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar. Norma-norma masyarakat tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan masyarakat. Terjadi interaksi sosial yang ditandai dengan proses yang disosiatif. Tidak ada perasaan persepsi pandangan antara anggota masyarakat mengenai tujuan semula dijadikan pegangan atau patokan oleh setiap anggota masyarakat. Sebab terjadinya: pertama adalah penyebab internal. Hal ini berhubungan dengan kualitas pribadi rakyat di suatu negara. Umumnya, penyebab internal muncul karena adanya pemahaman serta implementasi nilai budaya yang tidak tepat. Kedua adalah penyebab kultural yang berkaitan dengan pandangan mengenai nilai, mental, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini dapat muncul dari sistem budaya yang menghargai tanpa adanya keharmonisan dan kesenjangan duniawi. Kesimpulan, mengapa harus terjadi disintegrasi? Karena ditimbulkan oleh konflik sosial dan perpecahan. Jika dibiarkan, maka bisa menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari diskriminasi, kriminalitas di mana-mana, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Julia Haila Zahra. Terima kasih.